menurut gue individualisme juga pilihan sih, lu mau makainya kapan. Nah, kalau lu gimana? Kalau lu bisa nggak, lu share, pernah nggak lu mikirin topeng yang lu pakai itu apa aja? Kalau tadi lu ngomong juga dulu lu adalah orang yang ikut sering atau lumayan ikut masuk arus gitu ya. Dan gue juga pretty sure bahwa kita tidak akan bisa ada 100%. Kita 100% ikut arus ya nggak mungkin. Kita juga 100% tidak ikut arus ya itu juga nggak mungkin gitu ya. Kita tuh selalu, kalau Hmm. gue percayanya kita adalah selalu mission atau selalu kombinasi dari banyak faktor itu gitu loh. Topeng yang lu pakai itu apa dan mungkin kenapa? Anjing ini tapi vulnerable sih kalau kita ngomong gini ya. Maaf, curang. Kalau gue nanya itu kalau itu curang, berarti gue bakal menjawab ini abis ini gue duluan ya. biar aci. Jadi topeng yang dipakai itu apa dan kenapa dan idealnya pengennya tuh kayak gimana gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya. Gue dulu juga nggak apa-apa loh. Mungkin bukan topeng ya, baik. Kalau gue agak gimana ya, topeng tuh menurut gue kayak langsung shifting identity gitu loh. Mungkin kalau gue nyebutnya gue melakukan hal-hal yang sebenarnya gue nggak mau cuma supaya gue belong to society aja gitu. Contohnya mungkin kayak ya sebenarnya balik lagi ke waktu gue belajar di Austria dulu sih, agak mirip kayak lu sih. Kan kalau orang Austria itu emang sering kongkonya tuh minum kan. Kalau malam habis kelas minum, kalau weekend minum gitu kan. Pokoknya seringnya minum gitu. Nah gue kan alergi ya minum ya. Gue kan gak bisa minum. Nah tapi karena gue juga pengen mengenal teman-teman gue dan gue juga nggak pengen kayak dianggap ini anak baru dari negara lain lagi gitu ya, masa nggak mau sih ikut kita ini gitu kan. Jadi ya udah gue akhirnya beberapa kali sering gitu, padahal sebenarnya gue nggak gitu enjoy gitu kayak minum terus. Untungnya kalau orang Austria conversationnya agak mutu sih, jadinya masih oh ya udahlah lumayan lah. Kalau orang Indo kan banyak kan kongko tapi main HP atau nggak mutu kan. Coba bercandaan. Nah jadi ya itu sering gue lakukan sih dulu. Tapi akhirnya belakangan gue juga memberanikan diri kasih keputusan bahwa oh enggak lah gue skip dulu ya hari ini kayak gitu. Gue nggak ikut dulu ya hari ini gitu. Tapi di dalam diri gue itu ada setitik kayak perasaan ini sih, Bay, ada pemikiran kayak anjir ntar gue diomongin gak ya di belakang ntar gue dianggap kayak nggak mau gabung gitu nggak ya. Jadi tetap ada sih perasaan kayak gitu. Cuma Wait a minute, let's stay over there. Berarti kan ada rasa takut bahwa kalau gue melakukan sesuatu dan gue tidak mengikuti apa yang society bilang atau apa yang menurut gue, apa yang interpretasi gue society itu inginkan, berarti gue bisa aja jadi dikeluarin dari society itu. Itu kan ada satu pikiran kayak gitu kan. Nah, at that point kayak misalnya gitu ya, lu tetap ambil decision itu gitu kan. Nah, setelah itu kan lu melihat apa yang terjadi gitu kan. Nah, apakah rasa takut lu itu selaras dengan apa realita yang terjadi? Apakah lu jadi dibilang, oh lu nggak asik lu gitu? ya gue nggak tahu. Kalau treatment mereka ke gue sih ya fine fine aja. Gue rasa maksudnya orang Austria juga kayaknya memang tipikalnya bukan yang kayak ngomongin orang gitu ya. Em, Cuma tadi apa ya, gue mau bilang bahwa mungkin karena gue besar di Indo juga, jadi tuh kayak ada rasa, tapi ini menurut gue juga nature orang sih, Bay, kayak pengen belong to one group gitu nggak sih? Ya kan, kalau beda sendiri kan kayaknya ada lingkaran gitu, kayak gue di luar lingkaran sendiri kan kayak juga agak nggak enak ya rasanya. Cuma ya itu at the end gue akhirnya, karena waktu itu juga di saat gue mengambil keputusan itu tuh waktu gue lagi dalam proses istilahnya mencari jati diri juga sih. Jadi kayak mencari tahu gue nih sebenarnya apa sih value-nya, kenapa sih gue mesti ikut mulu gitu padahal gue nggak pengen amat gitu. Jadi itu juga lagi di momen dimana gue mempertanyakan hal-hal seperti itu gitu. Jadi waktu itu ya gue sedikit demi sedikit coba ambil keputusan itu untuk nggak ikut
kongko-kongko sama teman-teman gue itu minum-minum. Tapi ya, Nah, Struggle sih memang. iya, tapi di situ ada satu aspek penting yang lo ngomong, Vin, di mana itu adalah sebagai manusia, Im Ibrigen, di hal yang gue pelajarin juga di psikologi adalah bahwa karena tadi satu, kita udah sering banget dengar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dan yang nomor dua, faktanya adalah kita sebagai ras manusia, itu kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita tidak dalam tanda kutip berkati oleh taring yang lu lahir sebagai bayi dan lu udah bisa langsung cari makan lu sendiri. Kita nggak punya itu. Kita nggak punya daya tahan tubuh yang sebagian kuatnya. Jadi begitu kita lahir aja kita udah langsung ada di dependence sama orang tua kita. Sama orang tua kita in this case yang juga adalah makhluk salah kayak makhluk halus ngomongnya, adalah manusia yang lain gitu kan, manusia yang lain. Jadi memang dari asalnya kita punya satu keinginan ini, satu untuk survival, dan atau yang salah satu faktor terbesarnya kenapa kita ingin berada atau tergabung menjadi ke sebuah lingkungan adalah sisi survival itu tadi. Dan semakin asing ruangan tempat kita berada, kayak misalkan kita keluar dari Indonesia gitu ya, di mana kita lahir dan gede dengan, semakin penting deh nih rasa kekeluargaan ini gitu loh. Semakin penting itu untuk survival kita di satu tempat yang baru ini. Tapi juga balik lagi ke seberapa banyak yang lu korbankan dari diri lu sendiri ya, dari keunikan diri lu sendiri hanya untuk bergabung ke suatu komunitas atau ke suatu lingkungan yang lo anggap menjadi penting. Jadi di sini yang menurut gue yang interesting itu ada dua, Vin. Satu, di mana kita berpikir seakan-akan itu adalah satu-satunya lingkungan yang kita harus berada dengan, which is just not true, meskipun kita ada di ruangan yang baru dan kita nggak gabung ke satu lingkungan, kita ada berapa? 7 billion lebih manusia di dunia ini. Kalau misalkan ada 20 orang yang nggak mau kongko sama kita, pasti ada beberapa orang lain yang pengen kongko sama kita, unless you're a fucking piece of shit. Anyway, sama satu lagi yang tadi gue juga bilang ke lu gitu loh, seberapa gelemnya atau paralyzed-nya kita dari rasa takut kita sendiri itu. Yang kemungkinan besar itu cuma rasa takut doang gitu loh, yang memang nanti realitanya juga tidak berbanding lurus dengan rasa takut itu tadi gitu loh. Tapi menurut gue ya biasanya nih, ini menurut gue juga proses refleksi diri ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa sih gue harus tergabung ke grup itu tuh menurut gue penting banget sih, sampai akhirnya lu tahu bahwa gue sebenarnya kan nggak butuh-butuh amat grup ini gitu. Apalagi gue nggak nyaman berada di dalamnya. Menurut gue pertanyaannya ya harus dijawab dulu, kenapa sih, apa sih yang lu cari sebenarnya. Kadang kalau teori gue, kadang menurut gue orang-orang itu mencari satu atau pengen masuk ke satu grup tertentu karena ya mungkin dia kurang merasa dicintai, atau dia merasa mungkin kalau dengan populer itu dia lebih dicintai kayak gitu, atau dia nggak punya grup yang solid. Nah, saat akhir-akhir belakangan ini, pokoknya dari yang saat masa itu gue mengambil keputusan bahwa gue decide nih gue nggak pengen lah sering-sering di grup ini gitu ya. Menurut gue kita yang harus ciptain grup yang solid itu dulu sih, Bay. Kalau kita udah punya grup dengan kumpulan orang-orang yang memang sudah mengerti kita dengan apapun desisi kita, kalau misalkan kita nggak ikut dalam satu hangout gitu ya, nggak bakal diomongin gitu, akhirnya kita kayaknya juga nggak bakal punya tendensi untuk merasa harus belong to some other group deh menurut gue. Karena kita udah punya grup yang solid gitu, yang menurut lu, oh ya udah, gue mau ambil desisi apapun, gue punya orang-orang yang
bisa jujur gitu ke gue dan mengerti gue gitu. Berarti Make di sense sini nggak sih? lingkarannya ketutup nih. Ya, berarti di sini lingkarannya ketutup. Lingkarannya ketutup dalam artian kita tadi di awal ngomongin tentang law of attraction di mana lu akan menarik orang-orang yang lu the way you are ya, bukan the way you think, the way you are. Jadi satu step sebelum kita bisa membangun satu komunitas pertemanan, whatever it is, geng, dengan orang-orang yang Gleichgesinnt itu apa ya? Orang-orang yang Satu minat gitu ya. sepemikiran, sepemikiran dan bukan sekepercayaan ya, ini nggak ada urusannya sama agama, sepemikiran, ya itu kan berarti kita harus jujur dulu sama diri kita, ya kan? Nah, di sini Vin, gua pribadi, gua ngerasain efeknya coaching. Di sini gue nggak tahu di Indonesia itu seberapa luasnya begrip atau kata-kata coaching itu, karena coaching pertama gue juga begitu gue ngedenger coaching yang gue pikirin adalah coaching basket kayak dulu Bang J dulu di DB gitu kan, coaching olahraga, lu melakukan sesuatu apa yang dia bilang dan lu akan mencapai salah satu titik kesuksesan atau satu titik skill atau apapun itu gitu. Tapi coaching di sini yang gue maksudkan adalah begleiter, bukan pembimbing juga sebenarnya. Apa sih begleiter? Kayak mentor gitu nggak sih? Enggak ya? Ya Gini, yang gue pembimbing pelajarin sih. gini. Iya, ya, yang gue pelajarin tuh gini. Ada yang namanya mentor, trainer, sama coach, ya. Dan buat gue juga sebelumnya sebenarnya orang tuh juga nggak bisa ngebedain banget apa yang mentor, apa yang trainer, apa yang coach. Tapi ini yang gue pelajarin dan ini apa yang begrip ini atau kata-kata ini berarti di Jerman. Mentor adalah seseorang yang sudah melakukan sesuatu di dalam hidupnya dan dia membimbing orang lain yang biasanya lebih muda untuk menjalankan hal yang tadinya dia udah jalankan. Jadi dia udah punya pengalaman itu sendiri. Nah itu dia bisa mentoring deh. Jadi gue nggak bisa atau gimana ya? Gue contohnya gue bisa menjadi mentor anak-anak SMA yang pengen kuliah di Jerman. Nah itu gue bisa. Kalau trainer adalah gua ngasih tahu seseorang dengan jelas dan konkret apa-apa aja yang harus dia lakukan untuk meraih tujuan yang ingin dia lakukan. Jadi nih orang datang ke gua, dia bilang gue pengen ini. Oke, lu ngelakuinnya kayak gini, konkret gitu. Sedangkan kalau coaching itu beda. Coaching itu kita percaya bahwa jawaban dari setiap pertanyaan yang orang itu punya itu ada di orang itu sendiri. Jadi gue sebagai coach, gue tidak memberikan jawabannya, tapi gue nemenin ini orang untuk forcing itu apa ya? Untuk nyari, meneliti, ya. meneliti, nyari, nemuin jawabannya di diri dia sendiri. Gimana caranya? Oh itu ada teknik-tekniknya. Salah satu dari teknik-tekniknya adalah gimana tadi lu juga udah nyebutin itu, Vin. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi lu bilang. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa gue punya tendensi untuk kongko sama grup ini, atau yang kedua misalnya kenapa gue abis, contoh nih ya, contoh doang nih, contoh basic, kenapa gue abis putus sama cewek gue tapi gue langsung masuk ke relationship yang lain, dan relationship itu sebenarnya 1:1 sama relationship yang sebelumnya, if not bahkan lebih parah, tapi tendensinya sama nih, pasangan-pasangan yang gue tarik ke dalam hidup gue gitu loh. Sehingga gue mempertanyakan, anjir kenapa gue seakan-akan gue nggak belajar dari pengalaman gitu lah gitu loh. Nah, hal-hal yang menurut kita bisa jawab dari luar dan itu buat kita jelas, buat si pelaku dalam tanda kutip ya, buat yang sih ngejalanin hidup itu seringkali tuh nggak jelas karena alasannya tuh ada deep insight di dalam dirinya gitu, Vin. Nah, jadi itu menurut gua satu jalan gitu ya untuk mempercepat, nggak harus mempercepat sih, bisa menginitiate, bisa memulai, bisa mempercepat gitu ya, tergantung lu ada di fase apa di dalam hidup lu.
proses refleksi seseorang tentang hidupnya sendiri, Vin. Dan buat gua, balik lagi ke tema ini, lu jujur ke diri lu sendiri, itu adalah akar dari semuanya. Ya iya, cuma kan ya ini kenapa kita bangun ini juga ya, Mbak, ya, kayak karena ajakan lagi untuk saling refleksi dan mengenal diri lu sendiri, karena ya emang jawabannya ada di kita sendiri. Segala masalah itu ya sumbernya ya ada di dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita selalu mikir, oh nih dunia yang menyebabkan masalah kepada gua, padahal mungkin ini juga balik lagi ke law of attraction itu sendiri. Kalau di dalam diri lu ini berkecamuk gitu ya, banyak masalah, ya lu juga attract itu gitu. Jadi ya memang gue juga percaya semuanya berasal dari diri kita. Cuma ya sayangnya memang entah kenapa kayaknya orang-orang tuh kalau baru jatuh, baru depres gitu ya, baru akhirnya mempertanyakan segala hal gitu. Kalau lagi ya santai-santai aja mah kayaknya ya nggak bakal ditanyain. Makanya ya semoga dengan mendengarkan kita ya banyak yang bertanya.